nitip rumah ya gitu. Kalau misalkan kan lu jaga kandang, kalau kita biasanya tuh bahasanya tuh yang nggak mudik nih Kasih jaga banget ya. Kalau nggak kunci, kadang sempet nitip kunci juga, tapi kadang kita paling Motor. nitipin kucing. Kucing. Soalnya kan ada peliharaan di rumah, Ya. kan sayang juga, kasihan Ya. kalau gak dikasih makan gitu kan. Ya gua menjadi tetangga yang baik aja sih. Kayak ya udah ada yang nitipin rumah, ada aja tuh yang kayak gitu tuh. Kita tolong nitipin rumah. Ya. Karena saya mau keluar kota. Udah dititipin rumah. Ya. Dan pulang-pulang dikasih sesuatu kan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wika TV dimanapun berada. Hari ini saya Raihan Satria Elazar selaku host magang dari Wika Bogor. Kembali dengan kita di Imsaks. Inspirasi Mahasiswa Saat Akhir Sahur. Nah teman-teman, pada hari ini saya ditemenin nih sama abang-abang, apa akang-akang, apa mas-mas yang dipanggilnya? Aduh, akang-akang aja. deh. Akang-akang. Boleh ya. Sama akang-akang. Boleh, Mas boleh. Wika nih. Tentunya episode kali ini gak bakalan kalah seru daripada episode-episode sebelumnya. Nah pada episode kali ini boleh kita kenalan dulu namanya siapa, dari prodi apa, semester berapa, kesibukannya apa? Simpel aja. Nama dan prodi. Oke, boleh. Dari Ya, gua dulu silakan. kali ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama gua Ahmad Herudin, tapi teman-teman gua biasa manggil gua Heru. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi dan Bisnis. Prodi Manajemen. Dan sekarang semester 7. Semester 7, berarti dipanggil Kang Heru. Boleh. Ya, boleh. Ya, Selanjutnya? Kenalin, nama gue Angga Irawan, biasa dipanggil Angga. Kalau gue dari sama prodi manajemen juga, Manajemen juga. ya ekonomi bisnis. Sekarang semester akhir, semester 8. Semester 8. Ya, semester 8. Sekarang kan genap ya? Iya. Genap, semester 8. Berarti semester 8 juga. Iya. Berarti Kang Heru, Kang Angga. Selanjutnya? Oke, kenalin, gua Dava Maulana, biasa dipanggil Dava. Gua dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Dari prodi Kesehatan Masyarakat. Oke, Semester semester 8 juga. semester 8 juga. Berarti lagi skripsi nih. Lagi skripsi. Lancar. Sehat-sehat mahasiswa akhir. Amin. Jadi ada Kang Heru, Angga sama Dava. Dava. Oke. Dari mahasiswa FEB dan Kesmas ya? Iya, Oke. betul. Nah, tentunya kali ini kita akan bawa tema menjadi tetangga yang baik di musim mudik. Nah, kira-kira pada mudik gak nih? Loh, Paling masih di Jabodetabek sih. Masih Jabodetabek. Itu dihitungnya mudik apa enggak? Wah, nggak tahu tuh ya. Kira-kira mudik gak ya? Berarti yang lain nggak mudik? kalau saya mudik juga, Mudik. tapi paling mudiknya antar desa aja. Teresa. Berarti sekarang tinggal di mana? Sekarang tinggal di Cibung Bulang. Cibung Bulang. Mudiknya ke Mudiknya ke ini masih di Cibung Bulang. Cibung juga. Main itu masih. Kalau Bang Angga? Kalau gue kemungkinan kalaupun mudik biasanya after Lebaran. Sekarang tinggal di? Sekarang tinggal di Lewiliang. Oh, Liang. Biasa kalaupun balik kampung ke Banten. Banten. Ya. Tahun ini pulang kampung? Tahun ini insya Allah paling after Lebaran Baru pulang kampung. Biar nggak macet. Ya, Ah, begitulah. Kalau Bang Dava dari mana ke mana nih? Kalau saat ini kan tinggal di Sukaraja. Saraja. Mungkin pas lebarannya balik kampung. Hari H Lebaran. Hari H Berarti lebaran. setelah sholat Id. Ya. setelah sholat Id biasanya ke- setelah sholat Id pulang kampung ke Bekasi kota. Oh, ke Bekasi. Anak Bekasi nih, Betawi berarti ya? Iya. Boleh palang pintu dulu? Aduh. Oh enggak. Nah, berarti mudiknya dekat-dekat ya? Masih dekat. Masih dekat lah. Tahun lalu mudik? Tahun lalu gimana mau mudik ya, Bang ya? Oh Kita ya. deket rumahnya. Habis sholat Id langsung aja geser Iya, ya. langsung Geser geser lebih aja ke ke geser ya. rumah. Geser. Geser. Bukan mudik kayak geser. Nah, kalau misalkan ibaratnya ketika kita Idul Fitri meninggalkan rumah, ada gak sih kata ke tetangga nitip ya rumah gitu? Kalau ada yang datang nitip ya, pernah gak sih? Gimana? Siapa dulu? Mungkin ke yang mudik dulu nih, walaupun ke kota Bekasi ya. Iya. Kalau kayak gitu sih biasanya ada aja gitu ya Ada aja. tetangga yang biasa kalau misalkan ini nitip rumah ya gitu. Iya. Kalau misalkan
kan lu jaga kandang. Kalau kita biasanya tuh bahasanya tuh yang nggak mudik nih Makasih jaga banget ya. kandang gitu. Jujur makasih banget. Iya, jadi kalau misalkan ada yang pulang biasanya ke daerah Jawa nitip rumah ya. Kalau Oh berarti misalkan ini gitu. Bang Dapan nih yang dititipin. Dititipin. Berarti Kita menjadi biasa tetangga yang dititipin. baiknya Bang Dapan nih. Insya Allah. Insya Allah. Berarti dititipin apa? Kunci. Enggak sih, kalau Enggak. itu kunci biasanya ke satpam. Oh, Udah ada berarti yang pegang. ya udah sendiri. nitip aja ya, formalitas Nitip aja nitip. formalitas, sapa-sapa aja lah gitu. Kalau ada yang datang bisa. Kalau ada yang datang biasanya kita serahin ke satpam. Oh, kirain ke rumah saya aja gitu. Enggak juga Oh, sih. Ke satpam Iya. bilangin tetangga lagi mudik. Iya, Nah, itu biasanya berarti udah dicontoh tahu tetangga juga. yang baik ya. Iya. Jangan ada yang assalamualaikum, pura-pura enggak denger. Nah, itu jangan. Nggak mungkin, nggak mungkin. Nggak mungkin kita kayak Kalau gitu. yang lain ada pengalaman nggak? Atau mungkin tetangganya yang nitipin rumah gitu. Kalau gua mungkin biasa kalau lagi ninggalin rumah dan semua nih pada keluar nih. Ya. Biasa nitip ke tetangga ya kalau nggak kunci, kadang sempet nitip kunci juga, tapi kadang kita paling Motor. nitipin kucing. Soalnya kan ada peliharaan di rumah. Kan sayang juga kasihan Ya. kalau gak dikasih makan gitu kan. Berarti Paling kita tolong nitipin. dikasih makan. Kasih gitu makan, paling kita kasih makanannya ya. gitu Makanan kan. udah disediain tinggal Disediain, dikasih iya, aja. tinggal dikasihin kayak gitu biasanya. Cocok. Kalau Bang ya? Kalau gua pribadi sebenarnya gak relate ya dengan kehidupan di kampung gua gitu. Iya. Paling ya gua menjadi tetangga yang baik aja sih. Kayak ya udah ada yang nitipin rumah. Ada aja tuh yang kayak gitu tuh. Minta tolong nitipin rumah gitu. Iya. Karena saya mau keluar kota. Ya udah dititipin rumah. Iya. Dan pulang-pulang dikasih sesuatu kan. Nah, Itu biasanya suka ada tuh. Nah, itu apa tuh, Bang? Ada lah Tergantung daerah, tergantung Tergantung daerah. daerah. Biasanya tergantung Kalau daerah. Garut berarti dodol. Iya, Kalau biasa Bekasi rata-rata apa? gitu. Kalau Bekasi apa? Kalau di Bekasi apa ya? Nggak ada yang space. Rengginang biasanya kita Rengginang. bawanya sih rengginang. Oke. Itu mah bukan di Bekasi aja, Bang. Rata-rata kan Jabodetabek rata-rata kayak gitu kan. Oke. Kalau dari Bang Dapan ini kan mudik dari Bogor ke Kota Bekasi. Betul. Itu perjalanan seperti apa tuh? Macet? Biasanya sih kalau udah hari H Lebaran, apalagi kita keluar belum jam makan siang ya, di bawah jam 11 itu masih lancar. Lancar. Karena biasanya kalau misalkan arah Jakarta itu malah sepi jalanan karena orang Jakarta udah pada Iya, cabut ke daerah Jawa ke nih daerah kan. asal ya. Iya. Karena kebanyakan di Jakarta tuh rantauan. Perantauan. Pada kerja aja setelah itu pulang. Betul. Ke asalnya. Makanya kalau mau Lebaran main-main di Jakarta itu lebih enak karena jalanan nggak akan macet. Apalagi hari H Idul Fitri ya. Hari sampai H plus 2-3 itu masih sepi. Sepi itu. Oh, berarti mau Paling jogging orang-orang kemanapun Betawi aman ya? aslinya doang. Orang-orang Betawi inti ya, iya. orang-orang inti pribumi. Pribumi, penjaga kampungnya lah gitu kalau kita bilang. Tapi aslinya emang Kota Bekasi. Asli Bekasi kota. Kalau Bang Angga asli ya? Kalau gue sekarang KTP Bogor, tapi lahir dan kecil itu gue di Banten. Oh di Banten. Ya, sampai SMP di Banten dulu. Pulang kamu ke Banten kemarin? Tahun kemarin pulang? Tahun kemarin kebetulan enggak. Tahun ini insya Allah. Tahun ini insya Allah. Berarti setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Itu udah macet gak biasanya? Ya, biasanya masih macet gak? Udah nggak terlalu Udah ya. nggak terlalu. Cuma kadang ya. Berarti ada harus balik kan? Harus balik. Harus balik ya lawannya. Oke, kalau dari Banten oleh-olehnya apa? Madu. Dari Banten biasa paling bawa gula aren kayak Gula aren, gitu. gula aren. Kalau Bang Heru di Bogor. Aduh, gimana ya? Asli Cibung Beda Bulang. banget ini dengan dua orang ini. Asli Cibung Bulang tapi. Asgor, Asgor asli apa? Bogor. Asli Bogor, boleh. Asli Cibung Bulang. Bukan Asgor ya? Bukan. Asgor. Orang tua sih Cibung Bulang semua sih. Kecamatan Cibung Bulang. Berarti asli Cibung Bulang. Iya, Oke. asli Bogor. Kalau Cibung Bulang makanan khasnya apa? Apa ya? Gak ada. Gak ada sih. Gak ada. Gak tahu saya yang Ya. kurang update gitu. Oke. Ini pada puasa kan? Puasa, Insya Allah puasa. insyaallah. Udah Insyaallah, batal berapa? Alhamdulillah belum ada. Belum batal. Alhamdulillah belum ada sih. Mungkin Kalau saya sih abangnya kali ya. batal tiap maghrib ya. Kalau abang Oh iya benar. hebat banget. Benar. Batalnya maghrib benar. Di awal maghrib benar. Semuanya juga dibatalin. Kalau sekarang kesibukannya apa aja nih? Selain ini kan BTW dari teman-teman dari UKM Tarung Derajat itu UKM bela diri di UIK. Nah, teman-teman boleh kenalin juga nih UKM Tarung Derajat. Siapa tahu calon mahasiswa baru maupun mahasiswa yang nonton sekarang tertarik masuk UKM Tarung Derajat. Silakan. Oke. Kira-kira UKM Tarung Derajat tuh ngapain aja? Tanding aja atau gimana? Enggak sih. Jadi di UKM Tarung Derajat itu kita gak cuman tanding aja, yang pastinya ada latihannya juga. Ya. Kita punya beberapa proker. Ada proker latihan rutin. Oke. Latihannya itu di tiap hari Senin sama Sabtu. Sorry di umum di hari Rabu sama Rabu dan Sabtu. Nah itu Tiap latihan sore? rutin kita tiap sore. Tiap sore.
Di lapangan belakang atau di mana? Di samping itu, di depan FKIP. Oh, lapangan depan FKIP. Ya, Oh, itu oke. di situ. Nah, selain itu kita juga ada yang namanya proker makrab gitu. Makrab. Ya, itu biasanya kalau misalkan ada mahasiswa baru yang baru gabung itu kita ngadain acara kayak gitu. Di luar. Di luar. Nginep. Terus ada penyabukan juga. Penyabukan itu ketika kita naik jenjang lah bahasanya. Iya. Naik tingkat, naik sabuk gitu. Naik sabuk, betul. Itu ada yang namanya penyabukan. Kalau Bang Heru nih ketua UKM ya? Ya, betul. Yes, ketum. Kebetulan masa-masa akhir periode sih ini Oh, juga. berarti udah berapa lama gabung di UKM Tarung Derajat? Gabung di UKM Tarung Derajat tuh cukup lama sih. Dari awal, dari maba? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Iya, iya, Kalau Bang Angga udah berapa lama? Baru setahunan lah. Baru setahun. Kalau Bang Dava? Sama baru setahunan juga. Yes. Apa yang bikin Tarung Derajat tuh beda dari UKM yang lain? Yang bikin beda ya, ini mungkin POP saya sendiri ya. Ini penilaian saya pribadi gitu. Iya. Saya tuh menilainya atau melihatnya Tarung Derajat ini benar-benar bela diri yang kita tuh apa ya, ngejelasinnya gimana ya? Pokoknya intinya Tarung Derajat ini bela diri yang praktis gitu. Bela diri yang kita pertandingannya itu atau full body contact lah. Dari latihannya dan segala macamnya, pokoknya lebih suka aja sih saya pribadi ya. Iya, iya. Oh, dari yang lain? Ya kurang lebihnya udah jelasin sama ketum. Ketum. Jadi Terwakili ya. Udah terwakili kita. Terwakili sesuai arahan kita aja. Ketum aja kita mah. Kita mengikut. Tapi dalam waktu dekat atau sebelum-sebelumnya kemarin tuh udah sempat ikut tanding atau gimana? Kejuaraan-kejuaraan. Kejuaraan itu baru mau ngadain sih. Oh, bukan kita yang ngadain tapi dari baru mau ikut ya. Tapi yang ikut nanti ada anggota yang lainnya. Anggota yang lain yang masih junior. Izin senior. Izin. Ya itu nanti di bulan April atau Mei gitu. Oh, ada itu mulai tadi kejuaraan. Kejuaraan di Bogor. Itu emang kejuaraan tiap tahun diadakan. Dan memang tahun kemarin kita gak nurunin. Insya Allah di tahun sekarang mau nurunin sih. Yes. Kalau dari prestasi-prestasi anak-anak Tarung Derajat nih, apa aja yang pernah diraih? Apa udah sampai go internasional nih? Belum sih Belum. kalau itu karena Tarung Derajat sendiri ini kan untuk ke jenjang internasional itu Yeah. belum ya. Di Asian Games pun belum ada. Oh, belum ada. Di SEA Games tuh saya lupa juga sih sebenarnya. Kayaknya Yeah. belum ada deh. Belum ada. Mungkin kalau untuk prestasi di Tarung Derajat Merdeka itu sendiri yang paling tinggi gitu pencapaiannya itu di BK Porprov kalau nggak salah ya. Itu kejuaraan di kejuaraan tingkat provinsi. tingkat provinsi. Itu pernah diraih sama Pernah diraih sama ada nama anggota kita yang namanya Rido namanya. anggota dari Tarung Dari Derajat. Tarung Derajat, Yes, iya. mantap. Nah, teman-teman, jadi itu sangat menarik banget UKM Tarung Derajat. Jadi jangan sampai kuliah pulang aja ya. Betul. Masih banyak UKM apalagi Tarung Derajat yang bisa teman-teman ikutin. Kira-kira opreknya kapan nih? Opreknya sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau ikut Mau join? atau join Tarung Derajat itu tinggal ikut latihan aja. Nanti berkabar aja. Berkabar aja. Datang nanti ke Sekret UKM. boleh. Kalau kayak enggak gitu. DM di IG DM UKM. di IG UKM Tarung Derajat yang Kak, saya mau join gitu. Ya, Kak, saya mau join dari tahu dari podcast, Kak. Asik. Saya mau tahu nih motivasi dari Bang Dava ataupun Bang Angga, kenapa sih ikut Tarung Derajat? Coba dulu boleh. Kalau gue pribadi mungkin ikut Tarung Derajat. Ya awalnya kan ada di UIK ini ada beberapa UKM ya kalau bela diri. Terus yang lainnya emang udah cukup besar segala macem. Ngeliat nih awalnya Tarung Derajat. Penasaran dong. Jujur waktu pertama ngedenger tuh agak asing. Apa sih ini Tarung Derajat gitu. Nah kebetulan gue dari awal maba teman dekat sama si Heru ini nih. Nah gue nanya lah. Dia Kalian kan sekelas ya? Enggak. Oh, enggak. Beda kelas. Cuma emang deket lah dari awal maba tuh. Kelem. Lem Aibon. Ya dari dulu nempel terus emang. Gue nanya lah ke dia. Akhirnya dia ngejelasin tuh. Ada ya mulai interest lah, tertarik di situ, langsung nyari-nyari. Wah kayaknya boleh nih, nyoba deh, masuk lah. Dan akhirnya ya berjalan aja kayak gini. Oke, udah hampir 2 tahun ya? Ya setahunan lah. Oh, setahun. Oh, Bang Dava? Kurang lebih sama ayah awalnya juga karena temenan sama Heru gitu kan kita gue juga nyari bela diri yang kayaknya seru gitu ya di kampus gitu kan kayak supaya nggak monoton aja gitu kan kuliah pulang akhirnya
Heru ngajakin join aja deh Tarung Derajat gitu, kita sekalian olahraga, sekalian nyari sehatnya, nyari gimana caranya kita proteksi diri sih, lebih ke gimana caranya kita proteksi diri karena kan kita di mahasiswa, apalagi kan mahasiswa tingkat akhir, kadang kita pulang malam, pulang lebih dari tengah malam lah gitu itu? kan. Ya. Siapain? Biasanya kan nyari-nyari inspirasi untuk kopi gitu kan, buat ngerjain skripsi. Jadi ya nyari gimana perlindungan diri supaya kalau misalkan kita ada kegiatan keluar atau kemana, ya kita udah tahu cara gimana untuk melindungi diri sendiri aja dulu kayak gitu. Berarti sekarang semester 8, berarti angkatan tahun 2022 ya? 22 berarti taruh bareng kan? Taruh bareng. Semoga keluar juga bareng ya wisuda. Amin. Amin ya Allah. Apa yang bikin Ramadan sekarang tuh berbeda? Ada topping skripsinya sih. Itu bener. Ada topping Ada skripsi tambahannya ya Iya. skripsinya. Jadi Ramadannya nggak cuma tidur nih, ada tambahan kan? Betul. Bagi ngerjain skripsi. Udah lancar-lancar skripsinya. Ya insya Allah lah. Insya Allah. Ya jalan. Masih on schedule lah. Targetnya kapan wisuda? Wisudanya Pertengahan sih tahun? Secepatnya lah. Secepatnya lah. Pengennya secepatnya. Secepatnya anak Tarung Derajat lah ya. Iya. Ya, tahu Gak lah. usah lama-lama lah skripsi-skripsi itu. Iya. Nah, Tapi FYI maaf ya. potong. Ini ada teman kita juga nih yang baru sempro. Wah. Dapat. Selamat Bang Dava. Terima kasih. Nanti yang lain menyusul deh. Insya Allah. Siap. Harus. Bang Dava dari Kesmas ya. Betul. Tapi kebanyakan tuh anak Tarung Derajat tuh dari prodi apa? Kebanyakan Apa rata? rata sih Rata. sebenarnya. Kebetulan di tahun sekarang ini anak Fikes lumayan sih. Oh, kayaknya ini kaderisasi dari Bang Dava ya. Bisa sih. Dan itu ya cewek 2 orang tuh. Oh, ada yang perempuan juga? Ada. Cuman kebetulan mereka lagi gak bisa sekarang untuk join Ya. Imsaks ini. Imsaks. Nah, kalau Ramadan tetap latihan? Ramadan tetap latihan kita. Tetap latihan. Tetap latihan. Rabu dan Sabtu itu tetap latihan. Tetap latihan. Cuman memang Habis itu bukber. untuk waktunya enggak. Oh, enggak. Untuk waktunya paling latihan cuma sejam aja dari jam 4 sampai jam 5. Persingkat ya. Dipersingkat betul. Oke. Karena kan mau buka juga kan mendekati. Oke, boleh nih. Ada pesan nggak buat teman-teman calon mahasiswa baru UIK ataupun mahasiswa UIK buat join Tarung Derajat? Boleh. Sini ya. Ya. Oh, oke. Buat kalian teman-teman mahasiswa baru atau mahasiswa lama atau artefak Artefak kampus. Jujur museum. jangan lupa join Tarung Derajat guys, karena di situ kita belajar bela diri, bukan cuma bela diri tapi melatih kepemimpinan juga teman-teman. Damn bro. Nah, jadi jangan lupa teman-teman untuk join Tarung Derajat. Tar sosial media di sini. Iya di bawah ini ya. Iya. Oh, Tarung Derajat jangan lupa di follow biar bisa DM buat join ya. Iya. Ataupun ikut latihan setiap Betul. hari Rabu dan Sabtu. sore. Ntar bisa join. betul. Sekali lagi boleh Bang Angga ataupun Bang Dava pesan buat Camaba UIK kenapa harus masuk UIK? Oke, belum enggak? Oke. Ya buat teman-teman yang masih di kelas 12 atau sekarang bentar lagi kan mereka ujian nih kan ya. Ayo join ke UIK. Kenapa harus UIK? Karena di UIK ini banyak sekali pilihan-pilihan program studinya yang bisa kalian sesuaikan dengan minat bakat teman-teman semua, dan banyak sekali UKM-UKM yang ada. Salah satunya juga UKM bela diri di Tarung Derajat gitu. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan, jangan sampai kalian kehabisan slot untuk masuk ke dalam UIK. Oke, dari Bang Angga ada? Ya mungkin buat calon mahasiswa baru ya yang masih bingung milih kampus, ya nggak usah jauh-jauh, ada UIK di sini gitu kan. Di sini seperti yang udah dijelasin lah sama teman kita, kalau UIK tuh ya banyak pilihannya lah, ada berbagai prodi, terus banyak UKM, terus ya kalian bisa jadi mahasiswa aktif di UIK ini gitu. Jadi buat kalian yang udah jadi mahasiswa UIK juga bisa lah buat mungkin tertarik buat tanya-tanya tentang Tarung Derajat atau apapun itu, bisa langsung DM atau langsung kalau ketemu kita ini bisa langsung tanya aja kayak gitu. Tandain aja Bang ini. Nah, tadi di UIK ada 37 program studi, jadi pilihan banyak. Terus banyak UKM apalagi Tarung Derajat buat nyumbangin diri teman-teman, dan akreditasinya udah Unggul. Jadi jangan diragukan lagi untuk masuk ke Universitas Ibnu Khalid Bogor. Nah teman-teman, tadi kita udah sharing tentang mudik, jadi tetangga yang baik, dititipin kucing, dititipin rumah, dan mengenali tentang Tarung Derajat, UIK, bahkan teman abang-abang di sini lagi skripsian.
Dari saya cukup sekian bersama Bang di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.